Oke, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat root pada coordinator 4 ya, atau kalian nyebutnya apa, root, CRUD, atau apalah, CRUD lah, intinya create, read, update, delete ya. Nah, jadi sebelum ke sana dulu, sebelumnya kan kita udah bahas tentang root juga. Nah, ternyata di coordinator 4 ini ada juga yang namanya auto routing ya untuk coordinator 4 ini. Nah, langsung aja ya kita coba ya. Jadi di sini di auto routing ini kita bisa membuat aplikasi itu tanpa mendefinisikan rootnya. Jadi dia langsung kepada controllernya dan langsung mengambil fungsinya serta mengirimkan parameter. Langsung aja kita lihat contohnya di dokumentasinya, kita coba ya. Kita coba langsung masuk ke dokumentasinya dulu, ke coordinator ya. Nah, dia ada di bagian, nah coba kita cari auto root dulu. Nah, core modules, roots, coba kita cari auto root. Nggak ada, coba kita cari auto root. Dia mungkin di mana dia ya, auto routing. Nah, ini dia. Nah, jadi di auto routing ini kita cukup mendefinisikan controllernya, terus kemudian metodenya di sini, terus metodenya ini maksudnya metode get, post atau put ya, terus diikuti dengan camel case functionnya. Nah, kalau dia misal seperti ini, kita langsung buka saja contoh punya kita kemarin ya, coordinator CI4 tutorial. Nah, misalnya kan kita punya di sini di bagian roots, di bagian roots kita kan sebelumnya itu punya produk begini kan. Nah, kita harus definisikan dulu produk index. Coba kita jalanin ya, php spark serve, langsung kita akses. Nah, kita kan biasa ini produknya, method not on index. Bentar, saya udah ada ubah kemarin untuk produk kita ya. Di sini kita udah punya produk. Nah, sebelumnya itu kan kita harus definisikan dia untuk produk rootnya. Jadi dengan auto routing ini kita bisa membuatnya tanpa mendefinisikan rootnya. Jadi caranya gimana? Langsung aja kita buat dulu. Nah, misalnya untuk produk ini kita untuk config-nya kita bisa mulai dari auto routing ya. Auto routing kita bisa mulai dari di mana dia config auto routing improve. Langsung aja lah ya, aku pusing aku nengok dokumentasinya ini kan. Langsung aja lah kita. Jadi kita masuk ke bagian config, terus kita masuk ke routes. Nah, di bagian sini ada namanya set auto route. Ini defaultnya ini false nih, false atau di komen ya. Nah, pokoknya gitulah, antara false sama di komen. Kita tinggal true. Terus di bagian default method kita kasih index saja ya. Nah, terus di bagian fitur, nah auto routes improve nya ini kita true kan, ini sebelumnya false ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah config-nya kita atur semua, kemudian kita cukup membuat controllernya. Contohnya kayak ini produk ya. Nah,
produk. Jadi produk ini kan udah ada function index kan, kita cukup ganti dia jadi get index. Nah jadi artinya dia metode get, metode HTTP metodenya get, dan function yang dituju adalah index. Kalau kita misalnya aksesnya seperti ini, nah ini method is not found index katanya, berarti nggak ada metode index. Nah itu kenapa? Karena kita minta get index di sini, sementara root kita belum kita matikan. Kalau kita udah pakai auto root itu, kita harus matikan dulu untuk ininya, anunya, apanya, ininya. Nah gini, nah kita buang aja ini, kita buang. Oke, contohnya. Nah, terus untuk melihat URL yang tersedia pada aplikasi kita, pada rootnya dengan auto root sini, kita bisa mencoba dengan PHP Spark. Kita bisa lihat roots minus h. Nah, jadi ini contohnya get, ada metode get. Nah auto, kalau dia ada kita menggunakannya tanpa root, berarti dia ada auto di sini. Inilah untuk auto improve, auto routing improve-nya itu. Rootnya produk, name-nya nggak ada, dia langsung menuju ke get index untuk handlernya. Nah gitu. Jadi ketika kita akses ini di sini, nah ini sama seperti yang itu tadi. Nah gitu. Jadi misalnya kita mau di sini ada create, nah, di sini ada create gitu ya, kita tinggal buat di controller kita itu get create, kita buat public function get create gitu, return view produk create. Nah gitu. Setelah kita buat begini, dia akan mencari file create, file view kita buat aja dulu foldernya produk. Nah list ini untuk yang kemarin ya, untuk produk list yang saya bilang juga. Nah kita bisa buat juga di sini create PHP misalnya. Nah ini udah ada create produk. Kita pakai bahasa Inggris aja lah ya, biar nggak pusing untuk penamaannya nanti, karena lebih enak lah untuk bahasa Inggris. Untuk bentuk jamak, bentuk tunggalnya juga, jadi kita mending kita gunakan bahasa Inggris saja. Nah ini kan kita udah pakai root auto routing improve-nya nih. Nah sekarang kita coba langsung masuk ke root-nya aja ya, kita masuk ke root-nya. Jadi yang pertama kita harus C, dari C berarti kita create ya kan, dari create dulu ya, dari create. Nah untuk produk kita kemarin, ini kita ganti aja lah namanya produk. Nah, gitu, produk biar lebih enak aja, bahasa Inggris dia kan, produk. Jadi ini jadi produk ini. Nah, produk dari home nya. Nah, ini produk kita ganti aja lah, ini di bagian home kita ganti jadi produk. Mana dia? Mana dia? Langsung produk. Produk, targetnya buang, jangan blank. Oke. Nah ini create produk, kita masuk ke halaman create product. Jadi di create product ini kita sesuaikan aja sama tabelnya yang kemarin kita buat, ada di database migration. Nah ini kita punya code, kita punya name, kita punya unit. Oke. Nah berarti di sini kita buatkan dulu dia HTML dulu ya. Oke. Sama kita buat form. Actionnya nggak usah kita isi pun, biar tetap di sini aja dia. Metodenya aja yang perlu diisi, metode post. Nah oke lanjut. Kita buat dulu dia label. Saya kebetulan pakai apa namanya, GitHub Copilot ya. Nah input types code gitu. Nah coba, nah ini udah ada code-nya. Terus kita lanjut ke name-nya, sama unit. Oke, langsung ke submit. Nah, button submit ya.
Nah, ini udah ada code name unit. Nah, kalau kita buat di sini, coba contohnya kodenya 001 produk 1, unitnya PCS pieces. Nah, ketika kita submit, dia akan mencari function post create yang ada di product controller kita ya, controller product. Jadi kita buat aja post create ini di sini, public function post create. Oke. Nah, untuk ini, jadi di post create inilah kita nanti akan membuat function, membuat logic untuk menyimpannya ke database. Nah, jadi yang pertama untuk menyimpannya itu, untuk root itu, create-nya itu kita bisa lihat di dokumentasi ya, bagaimana cara menyimpannya ke database. Coba kita cek dokumentasi di bagian general topic sekali. Di bagian modeling data, working with database, working with database ya, langsung aja lah ke model lah, model create news item. Sebelumnya untuk method post itu supaya form kita itu tidak bisa supaya function kita itu tidak bisa diakses dari luaran ini ya, luaran aplikasi. Jadi tidak bisa diinjek datanya dari luaran aplikasi form kita ini. Kita harus mau mengaktifkan CSRF-nya. CSRF ini ada di filters. Coba di public method. Kita masuk ke filters. Ini harusnya defaultnya sudah aktif ya. Harusnya. Coba public method post. Belum. Kita kasih di sini post CSRF. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah kita buat CSRF, kita tinggal menambahkan ini di form kita. Mana dia? Kita tambahkan aja ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita coba kita balik lagi ke sini, kita reload. Nah, ketika kita reload view page source, nah di sini udah ada nambah input hidden dengan CSRF test name. Nah, ini dia untuk value-nya. Jadi ini di generate oleh code igniter nih. Untuk memastikan bahwasannya data yang disubmit dari data yang diterima di function post create ini adalah data yang dihasilkan dari form ini, tidak dari luar, untuk mengatasi namanya kayak brute force lah, apalah pokoknya untuk mengatasi hal-hal kayak gitulah. Oke, kemudian di sini kita kan udah punya form tadi. Nah, kita tinggal menangkap variabel-variabel yang kita kirim dari form ini ya. Dia kita bisa pakai di bagian sini. Nah, ini contoh. Nah, kita bisa ambil kayak gini, post sama dengan get post. Kita kan punya variabelnya itu ada code, ada name, sama ada unit. Nah, coba kita apa isi post ini. Kita bisa lihat dia contoh 001 produk 1 PCS. Aduh, apa ini? Error dia. Array must be an array string given katanya. String given katanya. Kayaknya ada salah di bagian ini. Nah, jadi kita masuk ke filter tadi. Nah, ini harusnya array. Jadi kita kasih di string ya. Jadi dia error. Nah, ini. Jadi dari variabel post kita ini udah dapat 3 data ini. Ada code, ada name, ada unit. Nah, sekarang kita mau lanjutkan cara menyimpannya ke database. Nah, di sini ada dia. Jadi kita pertama buat variabel model
buka kurung model, kita panggil function model, kemudian kita panggil kelas untuk produk itu ya, gitu, produk model kelas. Nah sekarang kita ganti dulu lah model kita ini. Kita kan udah punya model nih, kita kan udah punya model belum ya, atau belum? Nah, kalau bagi misalnya kita belum punya model, kita buat aja dulu modelnya dengan cara PHP Spark model make model product model gitu. Nah, oke, udah terbentuk produk model di folder models ya. Nah ini produk model ini, tabelnya products ya kan. Nah oke, lanjut. Protected created field, ini kita matikan use timestamp, udah default false ya. Nah oke, lanjut. Kita bisa langsung, kita kan udah dapatkan nih postnya nih, kita tinggal buat as model sama dengan model kurung produk model. Kita import dulu ya, kita import. Nah ketika kita import dia akan muncul di sini use app models produk model. Nah ini kita tambah kelas. Nah, baru kita udah definisikan modelnya, tinggal model save gitu, model save kita masukkan kolomnya lah sesuai sama yang tadi, model save, langsung aja post. Nah atau mau dibuat kayak gini pun bisa. Gitu. Kita coba dulu ya, kita kembali, kita submit. Waduh, allowed field must be specified for model. Nah ketika mendapatkan error kayak gini, ini masalahnya ada di produk model yang barusan kita buat itu. Jadi defaultnya itu Codeigniter nggak mengizinkan kita memasukkan data itu tanpa mendefinisikan kolom-kolom apa aja yang mau diisikan. Nah jadi pada model ini kita harus kasih dulu dia kolom-kolom apa yang boleh diisikan. Nah kalau ketemu error kayak gini, langsung aja masuk ke produk modelnya, terus tambahkan dia available. Coba kita tambahkan, mana dia, ini allow fields ini kita tinggal tambahkan code name sama unit. Oke, save. Coba kita kembali, kita submit. Nah produk berhasil ditambahkan. Betul nggak produknya udah berhasil ditambahkan kan gitu. Kita tinggal cek dia di MySQL aja ya, MySQL. Kita masuk ke MySQL urut. Oke, use CI 4 tutorial. Oke, show tables. Nah kita ada table product, select bintang from products. Udah masuk belum? Oke udah masuk ya, udah masuk 2 kali dia masuk, karena yang tadi pun udah berhasil sebenarnya kayaknya. Produk 1 atau sebelumnya saya udah pernah buat. Coba kita trunket aja ya. Oke, udah kita trunket ya. Nah kita trunket, coba kita lihat dulu. Select bintang from product, select bintang from products, dia ada kosong datanya. Kita coba kita simpan aja, submit. Produk berhasil ditambahkan, kemudian kita cari dulu dia. Nah kok masuk 2 dia, kenapa masuk 2? Kita coba kita cek di sini. Oh iya, karena kita save nya 2 kali tadi ya. Untuk kasih contohnya kita buang aja ini. Nah, kita tungkut lagi. Oke, select bintang from products, dia udah kosong. Kita kembali simpan.
Nah oke, udah masuk dia datanya. Ada ID, ada code, ada name, ada unit ID. Ini otomatis diisi karena dia auto increment. Oke. Nah berikutnya kita mau setelah dia disimpan langsung otomatis terredirect aja lah ya. Nah untuk ini return redirect to product. Jadi kita bisa contoh kita kembali kita tambahkan 002 produk 2 PCS juga submit. Nah kita langsung kembali ke sini, kita cek di MySQL. Nah udah masuk di produk 2 nya. Oke, itu untuk create ya kan. Nah setelah kita create, kita menampilkan datanya dulu. Untuk menampilkan datanya kita masuk ke function get create. Kita buat aja di sini produk sama dengan model produk class, produk model class find all. Nah gitu, kemudian kita passing dia ke sana, produk products. Oke. Nah kita udah kirimkan productsnya ke view-nya ya, jadi tinggal kita tampilkan di bukan di get create tapi di get index. Di get index ini harusnya coy ya kan. Nah di sini kita kasih dia products. Nah coba kita lihat dulu di sini. Nah di sini belum ada nampil apa ya, kita debug dulu deh products. Kita lihat di sini. Nah udah ada 2 array produk. Nah ini kan ada ID 1, ada produk 1, produk 2. Oke. Nah gitu, udah ada 2 array, jadi kita tinggal menampilkan ini di view nya produk listnya. Nah ini produk listnya. Nah kita tinggal buat table thead ya kan, tr th bintang 4. Nah jadi ini apa ini, emet namanya ya. ID, code, name, kemudian di sini kita buat unit. Nah terus tbody tr td kali 4. Nah, oke, itu tinggal for each aja di sini sebenarnya. Kita tinggal for each. Kita tinggal for each untuk data produknya. Nah seperti ini, kita tinggal for each ya. Nah end for each sama end for each. Jadi ini sudah harusnya sudah nampil ya. Coba kita, nah ini dia. Kalau kita mau ada bordernya kita tampilkan aja, kita kasih border aja di sini, border 1 gitu. Nah gitu. Nah jadi inilah data produk kita itu ketika kita sudah, kita coba tambah lagi ya, 003 produk produk 3 PCS 004. Misalnya kita buat produk 4 juga lah kan, satuannya misalnya centimeter. Nah oke, jadi ini udah selesai dia untuk simpan CR create read. Nah berikutnya adalah bagian update edit ya. Nah edit ini kan harus kita buat dulu lah dia yang mana, produk mana yang mau kita edit. Nah jadi untuk itu kita perlu membuat satu link ya kan, satu link. Di sini kita tambahkanlah dulu th action kita tambahkan dia td kita href. Kita masuk ke produk ya kan, produk edit, kemudian kita ambil ID-nya. Edit. Nah gitu, ini edit. Nah, ketika edit ini diklik, dia akan masuk ke produk edit 1. Nah
Jadi ketika kita akses ini, dia akan bilang kalau metode kita belum ketemu get edit gitu, karena kita memang belum punya. Nah, gimana caranya kita menangkap ini untuk mengedit produk dengan ID 1 ini? Jadi kita cukup buat function di produk kita ini, controller kita ini, dengan nama function get edit, ya kan? Kita kasih ID. Nah, ini udah ada nih, produk sama dengan model produk class find ID. Nah, dia akan otomatis mencari by ID kita. Kita tinggal refresh, dia akan mencari edit PHP. Kita tambahkan dulu di sini, kita copy aja yang create, kita buat edit. Nah, refresh. Nah, dia akan ada seperti ini. Tapi kan produk kita sebelumnya itu datanya belum ditampilin, jadi kita harus kasih value di input ini, ketiga input inilah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa ini dikosongkan, dia akan default mengambil ini, jadi kita nggak perlu isikan dia gitu. Tapi kalau kalian mau ini nggak kosong, ya bisa aja kita kasih kayak gini, product create gitu. Nah, ini juga product edit, as product ID gitu. Itu aja sih kalau mau tetap diisikan. Tapi ya kalau memang dia sama tujuannya dengan link yang di atas, ya nggak usah diisi pun nggak apa-apa gitu. Di sini kita tinggal tambahkan value PHP echo product code. Kemudian kita tambahkan juga di sini. Nah, kita tinggal ganti di sini jadi name, kita ganti di sini jadi unit. Coba kita refresh. Nah, sudah masuk isinya untuk produk ini. Nah, submit ini kita tinggal ganti dia jadi update gitu. Oke. Update. Ketika kita tekan update, apa yang terjadi? Nah, dia akan mencari post edit. Nah, post edit ini harus kita buat dulu fungsinya lagi. Kita buat dulu fungsinya. Kita masuk ke produk controller dulu lagi, balik public function post edit. Nah, post edit ini jangan salah ya, ini ketika selesai metodenya ini namanya ini harus diawali dengan huruf besar. Contoh kayak ini edit, E nya huruf besar ya. Kita masuk ID nya terus kita ambil lagi kayak gini tadi, ya kan? Get post, kita ambil variabel postnya, model sama dengan model. Nah, ini langsung jadi dia pertama kita definisikan dulu modelnya, terus model update ID model update tahbisan tangga. Ini kita coba dulu lah, ini rekomendasi dari GitHub Copilot pula ini ya. Kita coba aja dulu ya, pokoknya ginilah kodenya dia kira-kira. Kita back dulu, produk 1 kita update. Nah, ternyata udah pas ya, udah mantap deh kan. Kita mau ubah satuannya jadi meter. Nah, udah berubah dia, produk 1 meter. Oke, itulah tadi untuk edit ya, edit update lah, edit semuanya, jadi semuanya udah bisa diedit ini gitu. Oke, lanjut kita bagian ke D-nya, delete ya kan, delete. Nah, jadi bagian delete ini kita cukup kasih dia URL aja lah. Jadi untuk sekarang kita kasih URL, yang penting ke delete dulu datanya gitu kan. Kita masuk ke produk list, view-nya kita tambahkan, kita copy aja lah ini, produk delete. Nah, ke depan kita mungkin belajar tentang gimana cara menambahkan CSS lah ya. Contohnya kayak bootstrap lah di sini biar nggak burik kali kayak gini tampilannya ya kan. Terus setelah kita tambahkan begini, kita lihat hasilnya. Nah, dia udah ada button delete di sini. Ketika kita klik delete ini, tab. Nah, produk delete 1, dia akan mencari get delete function get delete di produk controller kita. Kita coba masuk ke produk, kita masuk ke public function get delete
delete, kita ambil ID-nya yang dikirimkan di sini, ya kan? Nah, kemudian tinggal model sama dengan model, function model, kita ambil kelasnya untuk modelnya, terus kita delete, terus kita redirect ke produk, kita tes langsung ya. Kita back dulu, kita reload. Nah, contoh kita hapus yang ID pertama ini, code 001, kita delete, tap, udah langsung hilang dia. Nah, gitulah untuk produk ini tadi ya, dengan auto routing improve gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bikin routes lagi di sini, kita cukup buatkan fungsinya, tapi harus mematuhi aturan. Nah, itu dia. Kalau yang sebelumnya itu kita bebas mendefinisikan apa aja metodenya. Nah, kalau yang ini kita harus mematuhi aturannya. Pertama di awal dengan metodenya, metode HTTP metodenya, kemudian nama fungsinya. Jadi contoh kayak get index, get create, post create, get edit. Jadi harus ada get, post, delete. Nah, gitulah dia modelnya. Nah, itu untuk root. Jadi saya kira sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di tutorial CodeIgniter 4 berikutnya. Thank you.